kasih ya sudah mau ketemu saya di sela-sela latihan. Saya Intan dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Gimana kabarnya, Kak? Oke, alhamdulillah kabar sebelum sekarang baik. Sepertinya lagi sibuk banget ya dengan anak-anak yang latihan. Ya kebetulan kami sedang mempersiapkan event. Jadi di sela-sela waktu kayak gini. Semangat sekali ya. Saya kesini mau ngobrol-ngobrol sama kakak tentang kondisi fasilitas latihan di Kota Bumi ini. Saya dengar-dengar ada beberapa kendala yang dihadapi para pelatih daerah, terkhususnya Kabupaten Lampung Utara. Kebetulan itu kan sudah lama jadi pelatih di sini, pasti punya banyak cerita. Kita ngobrol santai aja ya, Kak. Oke, ya. Kak, Bu, tidak apa-apa masalah ya. It's okay. Di sini kita ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit saja. Kakak bisa cerita apa adanya pengalaman sehari-hari, kendala yang dihadapi, atau hal-hal yang menurut kakak perlu diperbaiki. Dan kalau kakak tidak keberatan, saya mau rekam pembicaraan kita ya, biar tidak ada yang terlewat. Nanti untuk artikel bisa cek di sosial media kami. Tapi tentunya saya akan konfirmasi dulu sama kakak sebelum dimuat. Terima kasih. Nah, sebelum kita ngobrol tentang fasilitas di kabupaten ini, boleh kakak ceritain dulu nggak sudah berapa lama jadi pelatih dan kenapa dulu tertarik jadi pelatih di kabupaten ini? Oke, untuk berapa lamanya saya melatih sudah 5 tahun. Nah, untuk Kenapa tertarik dulu jadi pelatih? Ya, jadi untuk kenapanya karena saya tertarik itu melihat peluang di Kabupaten Lampung Utara ini untuk atlet-atletnya itu sangat banyak, cuman terkendala di fasilitas. Masuk kita ke pertanyaan pertama ya, Kak. Ceritakan kepada saya dan kepada kami bagaimana kondisi fasilitas latihan untuk pelatih di daerah kita saat ini. Oke, jadi untuk kondisi fasilitas latihan di daerah kami sangat memprihatinkan ya sebenarnya. Kami hanya memiliki satu lapangan serbaguna yang digunakan untuk berbagai cabang olahraga. Kayak peralatan yang tersedia itu sebagian besar sudah pada rusak kayak gitu. Terus untuk kayak matras dan lain-lain itu udah pada sobek, yang pastinya sudah pada rusak. Terus yang paling menyulitkan itu adalah tidak adanya gudang penyimpanan peralatan, sehingga kami itu harus membawa pulang sebagian peralatan-peralatan. Seandainya kakak diberikan anggaran tak terbatas nih dari pemerintah untuk membangun fasilitas latihan yang ideal, bagaimana kakak akan merancang dan menggunakannya? Oke, jika saya diberikan anggaran tak terbatas, tentunya saya akan membangun kompleks olahraga yang terpadu. Pertama, saya akan membuat lapangan terpisah untuk setiap cabur. Yang pasti untuk sepak bola, basket, voli, bulu tangkis dengan standar internasional. Yang kedua, saya akan membangun gym modern dengan peralatan fitness yang tinggi dan ruang khusus untuk pelatihan kekuatannya. Kemudian yang ketiga, saya akan menyediakan fasilitas penunjang seperti ruang ganti yang bersih, kemudian kamar mandi dengan air hangat, ruang fisioterapi, dan ruang pertemuan untuk briefing. Terus yang keempat itu pasti saya akan mengintegrasikan teknologi sistem seperti sistem analisis video, sensor performa, dan aplikasi monitoring untuk membantu pelatih memberikan feedback yang lebih akurat kepada atlet. Yang terakhir tuh, saya akan memastikan ada area parkir yang memadai dan kantin sehat untuk nutrisi atlet. Oke, baik. Selanjutnya, berapa persen sih pelatih di daerah kita ini yang mengeluh keterbatasan fasilitas latihan?
Untuk berdasarkan survei internal yang kami lakukan tahun lalu, itu ada sekitar 85 pelatih di daerah kami yang mengeluhkan keterbatasan fasilitas latihan. Dari 40 pelatih itu yang terdaftar resmi, hanya ada 34 orang yang menyatakan bahwa fasilitas yang ada sangat tidak memadai untuk menunjang program latihan yang berkualitas. Terus sisanya itu ada 15% yang pelatihnya memiliki akses ke fasilitas pribadi atau bekerja sama dengan klub swasta. Oke, baik. Apakah di daerah kita sudah ada lapangan dengan standar nasional untuk berkompetisi? Tentunya belum. Oke, jadi semua lapangan yang tersedia ini masih di bawah standar nasional. Lapangan sepak bola kami itu ukurannya tidak standar, Mbak. Lapangan basket juga tidak memiliki papan skor elektronik. Terus dan lapangan bulu tangkis itu tidak memiliki pencahayaan yang memadai. Oke, meskipun anggaran terbatas dan fasilitas tidak memadai ya, bukankah seharusnya pelatih profesional tetap bisa menghasilkan atlet berprestasi? Saya memahami ekspektasi tersebut ya, tetapi kenyataannya sangat sulit. Kenapa? Karena memang benar bahwa pelatih yang baik harus kreatif dan adaptif, tetapi kami terus berusaha melakukan yang terbaik dengan kondisi yang ada. Namun fasilitas yang memadai itu adalah fondasi dasar untuk mengembangkan atlet yang berkualitas. Bagaimana kami bisa melatih teknik shooting, basket jika ada yang rusak? Bagaimana kami bisa menganalisis gerakan atlet tanpa video tercermin? Kami sudah berusaha maksimal dengan improvisasi seperti membuat peralatan yang sederhana dengan mencari lapangan pinjaman, tetapi ada batas kemampuan kami, sehingga prestasi atlet tidak hanya ditentukan oleh skill pelatih, tetapi juga dukungan fasilitas yang memadai. Oke, dari pengalaman kakak sendiri, apakah kurangnya dukungan pemerintah daerah merupakan penyebab utama minimnya fasilitas di kabupaten ini? Ya, saya setuju bahwa kurangnya dukungan pemerintah itu adalah salah satu faktor utama ya. Karena saya melihat masalah ini sistematik yang lebih kompleks. Pemerintah itu memang memiliki keterbatasan anggaran dan harus diprioritaskan berbagai sektor. Olahraga seringkali tidak menjadi prioritas utama dibandingkan pendidikan. Selain itu, ada kurangnya pemahaman dari pihak pengambil kebijakan tentang pentingnya investasi jangka panjang dalam fasilitas olahraga. Mereka itu melihatnya sebagai pengeluaran, bukan investasi untuk kesehatan masyarakat dan prestasi daerahnya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana sih menurut Kakak pandangan atlet-atlet muda di daerah ini terhadap kondisi fasilitas latihannya yang ada sekarang? Oke, dari pengamatan saya, untuk atlet-atlet muda ini kami memiliki pandangan yang beragam. Sebagian besar ada mereka merasa frustasi dan kecewa karena mereka melihat fasilitas di daerah atau di sosial media ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kita yang di sini. Nah, jadi mereka sering bertanya nih, mengapa mereka tidak bisa latihan seperti mereka yang di luar sana seperti itu. Sedangkan yang di sini nih Sama gitu. ya jauh banget dengan yang di sana. Namun ada juga kelompok atlet yang justru termotivasi nih untuk bekerja keras. Mereka tuh menganggap ini sebagai tantangan dan percaya bahwa ketika mereka berhasil dengan fasilitas seadanya, mereka akan lebih kuat saat berhadapan dengan fasilitas yang lebih baik. Tetapi secara umum saya melihat dampak psikologis negatif lebih dominan, terutama pada atlet yang memiliki potensi besar tapi merasa terhambat dan kondisi fasilitasnya. Oke, terima kasih untuk Kak Yolanda yang sudah mau meluangkan waktunya sebentar untuk membantu saya membahas tentang minimnya fasilitas latihan di daerah Kota Bumi ini.
Untuk kedepannya ya kita doakan saja semoga pemerintah memberikan fasilitas yang memadai untuk para atlet-atlet yang berbakat di Lampung Utara. Saya ucapkan terima kasih Mbak Ella.